Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk segala supportnya di channel Riko Tuba. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Dan saya kembali lagi vlog di dalam pesawat Batik Air tipe Airbus A320 dengan registrasi 5 Zulu Hotel ya. Jadi teman-teman, pesawat ini rencana akan digunakan ke Jayapura dengan schedule 2255 dengan ID 6180 dengan kapasitas membawa penumpang 1 bisnis dan 124 ekonomi. Kira-kira apa saja sih yang dipersiapkan sebelum pesawat ini untuk take off atau lepas landas? Jadi yang pertama harus disiapkan sebagai rem handling ya, tentunya satu, pesawat rilis atau tidaknya, maka itu yang paling pertama. Bagaimana kita bisa mengetahui pesawat itu rilis atau tidak? Kita bertanya petugas teknik ya, ataupun engineer yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang yang berani menjamin pesawat ini siap untuk diberangkatkan ke Jayapura. Setelah itu, hasil dari teknik kita simpan, kita catat. Teknik sudah merilis pesawat ready. Apa yang selanjutnya? Tentu area pesawat yang akan dibawa. Yang jelas ada catering, ada fuel, ada kargo, ada bagasi, ada penumpang. Tapi sebelum itu, cek terlebih dahulu apakah cabin crew dan PAC atau pilotnya sudah ready atau belum. Nah, itu teman-teman. Jadi yang paling utama itu pesawat ready, cabin datang, ya kan? Oke. Habis itu kita info atau ke PAC. Kita infokan cap penumpang kita ada jumlahnya sekian dan ada di gate sekian. Ada spesial atau tidak, maka harus kita infokan ke kru ataupun pramugari. Berapa kira-kira jumlah packs yang udah masuk? Kita infokan sudah ada 80% yang sudah check-in. Oke, pramugari ready, kita boarding. Nah, disitulah paling pokok ya teman-teman. Jadi kalau udah boarding, kita infokan ke gate teman-teman kita yang ada di dalam untuk mengepush atau memberikan informasi ke penumpang 6180 bahwa pesawat sudah boarding. Nah, sembari menunggu yang belum check-in masuk ya kan, kita boarding terlebih dahulu.
Kalau udah ada info fuelnya ya atau aftur yang akan diisi ke pesawat, kita request Pertamina, kita chat di dalam grup itu, kita minta dibantu Pertamina GT atau ID ya, ID 6180 STD 2255 CGK Jayapura Eko 11 PK 5 Zulu Hotel, request fuel 13.000 sekian ataupun 16.000 sekian. Biasanya kalau tujuannya jauh itu teman-teman, itu fuelnya sangat banyak ya, di atas 15.000. Tapi tidak mesti, kadang di bawahnya, tapi mayoritas segitu. Dan ketika Pertamina sudah ready, kita cek kembali teman-teman kita sudah melakukan proses loading atau belum. Apa itu loading? Muat ya, muat. Apa yang perlu dimuat? Barang-barang yang akan diangkut, dimasukkan ke dalam kompartemen pesawat, dibawa ke Jayapura. Ada mail atau catering ya, kita harus wajib tahu, dan mereka yang bertugas harus wajib memberi informasi ke petugas rem. Kenapa? Karena rem itu PAC station di pesawatnya. Jika kenapa-napa itu pesawat atau apapun, PAC rem handling lah yang pertama. Nah, kita cek kembali itu di bawah, teman-teman kita sudah proses apa belum? Sudah. Tapi sebelum diproses, kita harus tahu instrakan. Apa itu instrakan? Adalah muatan, weight and balance ya. Untuk muatan berat keseimbangan, namanya weight and balance. Kompartemen Airbus itu ada kompartemen 1, kompartemen 3, kompartemen 4 dan 5. Diinstrakan, siapa yang memberi instrakan? Itu adalah load controller atau disebut LC. Nah, itu teman-teman. Kok banyak ya yang kerja di bandara? Iya teman-teman, ternyata banyak banget posisinya. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita ingin kerja di bandara, ayo segera gabung. Yang sudah lulus, segera daftarkan diri Anda. Ada airline banyak ya di Indonesia yang jelas bisa memberikan banyak peluang usaha ataupun peluang pekerjaan, atau disebut lowong pekerjaan, singkatnya loker ya kan. Jadi gitu teman-teman, di pesawat ataupun di lapangan, di bandara, airport, itu sebenarnya banyak, dan itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dan siapa penerusnya? Kalian-kalian lah yang punya cita-cita atau yang punya keinginan kerja di sini. Kalian yang punya bakat, punya skill, punya kemampuan, ayo ditimba terus. Tingkatkan ilmu, beri pengalaman ya. Tambah terus ilmu. Ilmu bisa didapat dari siapapun. Tapi ingat, kuncinya ilmu yang terbaik untuk menunjang dan membantu kamu untuk mewujudkan mimpi ataupun cita-cita ya. Kalau kamu ingin menjadi pilot, nah cari
siapa yang kira-kira bisa jadi panutan biar aku bisa jadi pilot. Kalau aku pengen jadi pramugari, kira-kira siapa yang bisa aku jadi panutan untuk aku bisa menjadi pramugari. Kalau aku pengen jadi engineer, wah aku pengen jadi engineer yang menangani segala teknisi pesawat, cari orangnya. Pengen jadi pramugara, cari informasinya. Pengen jadi staf bandara, cari informasinya. Ya, jadi banyak leluasa. Kalian bisa searching ataupun cari di Google. Karena ilmu itu akan selalu ada buat kalian semuanya. Apalagi zaman sekarang segala ilmu sudah disediakan di internet, ya. Jadi jangan pernah merasa putus asa dan merasa lelah. HP kalian bisa kalian gunakan dengan semaksimal mungkin. Ingat, tahun lalu kamu pernah diledek temen kamu, kamu mah gak bakal bisa. Ingat, orang yang sukses tidak akan pernah mencaci orang lain dan tidak akan pernah berbicara tentang orang lain. Orang yang berilmu tidak akan banyak bicara, ya. Semakin dia berilmu, semakin dia merendahkan diri bahwa dialah orang yang baik, dialah orang yang ingin sukses. Jadi kalian harus bisa. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ketika pesawat sudah boarding, sudah semuanya, ya kan? Kita info ke cabin, Mbak, berapa penumpang yang sudah masuk ke dalam pesawat. Nah, habis itu kalian cross check kembali. Mbaknya itu minta cross check kan, dihitung sama mbaknya. Oh, sudah ada sekian. Kita wajib informasi ke anak gate. Di pesawat sudah ada sekian yang sudah masuk. Sisanya kita tunggu sambil kita cari. Ada pertanyaan. Jika sudah waktunya STD, ya, sudah waktunya berangkat, tetapi penumpang itu belum naik ke pesawat, kira-kira gimana? Satu hal, dia ada informasi atau tidak. Yang pertama itu, kalau dia ada informasi, pasti kita tunggu, ya. Kalau dia tidak ada informasi, pasti kita tinggal. Kenapa? Karena pesawat itu harus wajib berangkat sesuai dengan STD-nya. Jadi teman-teman harus ingat itu. Jadi buat bapak ibu atau saudara-saudara semuanya, jangan pernah berpikir pesawat tidak mau nunggu kalian. Tapi kalian harus paham, karena pesawat itu sudah mempunyai jadwal atau schedule, ya, seperti Jayapura 6180 ini, yaitu 2255. Nah, sedangkan aturannya 2225 itu sudah close dari gate, ya, atau closing. Jumlah penumpang yang sudah check-in udah masuk. Nah, itu teman-teman. Jadi dari 2225 masih ada 30 menit untuk kalian yang belum masuk pesawat. Ingat, sudah ada diarahkan, sudah diinformasikan. Jadi ketika kalian sudah nyampe bandara setelah check-in, jangan sampai terleha-leha dan akhirnya lupa bahwa kalian akan berangkat di jam sekian. Terkadang ada beberapa orang yang sudah check-in nyantai-nyantai, mainan wifi, ya, karena bandara kan memberikan wifi tanpa batas. Jadi orang itu kadang terlena, apalagi orang yang sedang hobi nonton atau main game, ya kan, mendengarkan musik, nonton YouTube, kadang lupa bahwa udah schedule-nya berangkat, dia masih asik-asik duduk di atas di gate nonton. Akhirnya pesawatnya udah mundur, baru ngasih kabar,
Pak, saya kok ketinggalan. Nah, kenapa bisa begitu? Itu kesalahan Bapak atau kesalahan Ibu atau kesalahan teman-teman. Kenapa? Karena asik sendiri, lupa waktunya berangkat, ya kan? Itu. Jadi teman-teman harus boleh untuk standby di atas, di gate, dimanapun sambil nunggu schedule-nya berangkat. Tapi tetap ingat waktunya. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ada lagi cerita. Apa sih yang membuat aku nyaman di Lion ya? Satu hal, aku dulu punya keinginan untuk kerja di dunia penerbangan dan akhirnya sudah diwujudkan walaupun menjadi staff. Dan untuk teman-teman harus bisa, kalau bisa lebih dari aku hanya bisa memberikan motivasi dari bangku pesawat ini. Aku yakin kalian yang punya ilmu yang luar biasa, punya kemampuan, ya, kalian pasti bisa lebih sukses, kalian bisa lebih mempunyai posisi yang lebih bagus. Ingat, semangat belajar itu adalah yang pertama. Aku dari orang desa, ya, dari dunia yang gak tahu ada internet, listrik pun baru 3 tahun masuk, ya. Tapi aku punya cita-cita pengen kerja di bandara. Dari mana informasi itu dapat? Berbagai cara aku cari. Gimana caranya, gimana jalannya, gimana arahnya. Kayak gitu teman-teman. Terkadang keinginan belum tercapai, tapi yakinlah suatu saat keinginan itu bisa kau wujudkan kalau kamu tetap semangat. Ketika ada kesalahan, kalian wajib perbaiki kesalahan itu untuk mencari yang terbaik lagi. Kayak gitu. Pokoknya saya pesan buat kalian semuanya, jangan pernah merasa, wah, aku merasa nggak bisa, nggak mampu. Jangan. Kamu itu orang yang bisa. Kamulah orang yang bisa memiliki itu. Masa depanmu itu ditentukan oleh pribadimu dan didorong oleh orang tua. Nah, ini Mas Catering ya. Mas Catering ready barangnya? Oke, ready. Nah, itu yang disebut petugas catering. Tadi kan aku udah berbicara di depan, ada banyak staf yang bertugas. Fungsinya catering, dia adalah yang memberi dan menata semua kebutuhan yang akan dibawa ke Jayapura, ya, dari kebutuhan untuk pramugari ataupun untuk penumpang. Jadi begitu teman-teman, banyak posisinya, banyak bagiannya. Ayolah, kita pasti bisa. Aku, kamu bisa. Apa lagi ya teman-teman? Kira-kira kalian pengen lihat? Oke, coba berdiri ya. Jadi seperti ini. Ini pesawat Airbus ya. Jadi seperti ini. Kita main maju. Nah, ya. Kayak gini. Ini head tracknya ya. Jadi aku beri informasi buat teman-teman,
Kalian boleh membawa barang bagasi ke cabin ya, tapi bawalah yang sesuai dengan ukuran headrest, jangan yang berlebihan. Kalau kalian lebih besar barangnya pasti di-offload atau ditaruh di bagasi bawah. Mas catering, terima kasih. Tumben nggak pakai bus, nggak pakai mobil? Oh, oke siap. Iya. Sini dulu lah, sapa dulu teman-teman. Nah, kenalin dulu. Malu masnya. Ini seperti ini ya. Ini ruang cabinnya. Kita akan jalan ke belakang ya. Ada apa di belakang? Kalian nanti lihat sendiri. Jadi di belakang itu seperti ini ya. Ada troli, tempat makanan, ada oven ya, tempat ada panas ya. Ayo dong, kalian pasti bisa jadi pramugara. Kalian bisa duduk di sini, di jump seat ini ya, dengan pakaian yang rapi, dengan yang cantik. Wow, pokoknya orang tua kalian pasti bangga. Yakin, aku nggak bohong, pasti orang tua kalian bangga. Kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian, pasti orang tua itu bangga banget. Kenapa? Kamu dibesarkan dari kecil sampai besar, sampai kamu punya cita-cita dan kamu bisa mewujudkannya. Itu suatu anugerah dari Tuhan, dan berkat orang tuamu lah kamu bisa menjadi orang yang sukses. Ingat, tapi jangan pernah sampai kalian menyombongkan diri ketika kalian sudah sukses ya, ataupun menyakiti hati orang lain. Tidak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kesuksesanmu itu harusnya untuk membagi atau membuat orang lain bisa sukses, bukan memperkaya diri sendiri ataupun bisa menyakiti orang lain. Itu namanya bukan sukses. Kesuksesanmu itu kebahagiaanmu bisa kau bagikan ke orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terkadang aku ngomong itu kejekal-jekal teman-teman, maklum wong Jawa kadang ngomongnya ngengel ya. Nah, pokoknya cukup sampai sekian dulu teman-teman. Aku terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mampir di channel Rico Turban, kalian untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan ingat, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dan berikan komentar-komentar kalian yang terbaik. Aku akan tunggu kalian di Bandara Soekarno-Hatta. Salam dari aku, Stefanus Rico Frandana. Salam dari Lampung. Sukses kita bersama. Terima kasih.